Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu punya video nih. Yuk kita simak video berikut ini. Aku harus memberi makan kepada mereka yang Allah sendiri tidak sudi pada orang-orang itu. Tidak. Saya menolak membayar zakat. Ada seorang sahabat Rasulullah bernama Salabah. Salabah adalah orang yang sangat miskin. Setiap selesai menunaikan sholat berjamaah di masjid, Salabah selalu buru-buru pulang duluan. Ini karena kain yang digunakannya untuk sholat hanya ada satu, dan Salabah harus bergantian memakainya dengan sang istri tercinta. Hari terus berlalu. Akhirnya Salabah menghadap Rasulullah. Ya Rasul, berikan kepadaku jalan untuk menjadi kaya. Rasulullah meminta Salabah untuk menerima rezeki yang ada dengan tawakal dan mengingatkannya untuk bersyukur agar Allah menambah nikmatnya. Namun Salabah bersikeras ingin menjadi orang kaya. Maka kemudian Rasulullah memberi sepasang domba kepada Salabah untuk dijadikan modal usaha. Dengan izin dari Allah, domba-domba itu berkembang biak dengan sangat baik, hingga ratusan jumlahnya. Salabah pun memiliki kebun kurma yang luas dan subur. Dalam waktu yang singkat, Salabah pun akhirnya dikenal sebagai orang yang kaya raya. Sayangnya, hati dan pikiran Salabah dikendalikan oleh hawa nafsu. Saking takutnya kehilangan harta, Salabah sampai lupa dengan ibadah. Sholat berjamaah pun ia tinggalkan karena terlalu sibuk mengurus ternak dan kebunnya. Hingga suatu hari, datanglah wahyu tentang zakat turun kepada Rasulullah. Rasulullah pun meminta Ali bin Abi Thalib untuk menagih zakat kepada Salabah. Rasulullah bilang bahwa jumlah harta yang dimiliki Salabah membuatnya wajib membayar zakat. Ali pun bergegas mendatangi Salabah untuk menagih zakat. Salabah, Rasulullah mengatakan bahwa engkau harus membayar sebagian dari kekayaanmu untuk fakir miskin, ujar Ali. Namun Salabah menjawab dengan ketus. Buat apa zakat bagi fakir miskin? Maaf Ali, orang-orang miskin itu adalah pemalas. Lihat aku, kalau aku hanya duduk dengan berleha-leha, mana mungkin bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak ini? Ali pun menjawab, Tetapi rukun Islam telah menetapkan atas orang yang mampu bahwa ia diwajibkan untuk menunaikan zakat dari sebagian hartanya. Salabah pun naik pitam. Apa? Aku harus memberi makan kepada mereka yang Allah sendiri tidak sudi memberikan rezeki kepada orang-orang itu. Tidak. Saya menolak membayar zakat. Rasulullah khawatir memikirkan jika kelak Salabah dilaknat oleh Allah karena tidak mau membayar zakat. Bahkan saking khawatirnya, Rasulullah meminta Ali untuk menagih zakat kepada Salabah
hingga 3 kali. Tapi Salabah masih juga menolak untuk berzakat. Rasulullah pun berkata bahwa harta Salabah kelak tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Apa yang diucapkan Rasulullah pun terjadi. Mendadak ternak Salabah diserang wabah. Bahkan banyak dari ternaknya yang mati. Tak hanya itu, kebun kurmanya pun menjadi kering karena diserang hama. Salabah akhirnya datang menghadap Nabi dan hendak membayar zakat. Namun Nabi menolaknya. Salabah pun akhirnya mendatangi Abu Bakar dengan niat yang sama. Abu Bakar, aku ingin melaksanakan kewajibanku. Tolong terimalah zakatku. Ucap Salabah. Abu Bakar berkata, Maaf Salabah, aku tak menerima apa yang ditolak oleh Rasulullah. kekayaan Salabah pun musnah dalam waktu singkat. Ia jatuh miskin dan terlunta-lunta. Pada akhirnya, seluruh harta yang dimilikinya tidak dapat menyelamatkan hidup Salabah. Salabah tidak mau berzakat karena begitu sayang dengan hartanya dan tidak mau merugi. Padahal berzakat tidak akan pernah membuat seseorang menjadi miskin. Nah, anak-anak, video tadi menceritakan tentang apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ya, betul sekali. Jadi, video tadi itu menceritakan tentang akhlak tercela dari kisah Salabah. Hari ini, kita akan belajar materi tentang menghindari sifat tercela melalui kisah Salabah. Allah sangat murka kepada orang yang berakhlak tercela. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah At-Taubah ayat 75-78 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله وما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب Sadaqallahul azim. dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah, dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka, sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Tidaklah mereka tahu bahwasannya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasannya Allah amat mengetahui segala yang gaib. Salabah itu adalah orang yang suka mengingkari janji, karena ketika ia mendapatkan sebuah kenikmatan, namun dia tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan sholat dan juga berzakat.
dan dia juga termasuk orang yang kufur nikmat. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita menghindari sifat-sifat tercela yang dimiliki oleh salabah. Karena apa? Karena Allah itu maha melihat, mendengar, dan mengetahui semua yang ada di pikiran kita. Adapun akibat yang ditimbulkan dari perilaku salabah yang melupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akibatnya pertama, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak disukai oleh orang lain. Dan yang ketiga, mendapatkan azab di dunia maupun di akhirat. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari kisah salabah, di antaranya, pertama, selalu beribadah saat sempit maupun lapang. Yang kedua, selalu bersyukur dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, kita harus menghindari sifat sombong dan juga kikir. Dan yang terakhir, taat kepada Allah dan juga mengerjakan semua yang diperintahkannya. Oke anak-anak, itu tadi video pembelajaran kita pada hari ini mengenai materi tentang kisah salabah. Semoga dengan video tadi kita bisa mengambil hikmah dari kisah salabah dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti taat terhadap perintah Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan janganlah bersifat takabur dan juga kikir. Lebih jelasnya lagi nanti akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Sekian pembelajaran dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.